Masak menu sarapan pagi simple dan praktis ala saya. Assalamualaikum teman-teman. Untuk menu sarapan pagi kali ini aku mau masak yang gampang-gampang aja dan harganya pun juga terjangkau. Untuk bahannya di sini ada 1 ikat kacang panjang, terus ada tahu masak atau bahasa sininya itu tahu masin, dan ada ikan pindang 1 rantang. Dan ini kacang panjangnya udah aku potong kecil-kecil. Terus kacang panjangnya aku akan masak oseng-oseng ditambahin dengan tahu mentah ini. Kemudian tahu mentahnya ini akan aku goreng setengah masak ya. Siapkan wajan, masukkan minyak. Setelah minyaknya panas, kemudian tahunya masukkan. Setelah agak kecoklatan seperti ini setengah matang, kita matikan kompor, angkat, dan kemudian sisihkan dulu ya tahunya. Kemudian kita siapkan bumbu untuk memasak oseng-oseng. Masukkan bawang putih, kemudian bawang merah, kemudian masukkan cabai keriting merah 1 biji saja, buang ya bijinya. Kemudian masukkan 2 ruas jahe, tambahkan sedikit merica, tambahkan garam dan micin, kemudian ulek sampai halus. Ngomongin soal makanan, tiap harinya aku nggak pernah ribet mau masak apa. Karena suamiku juga bukan tipe yang suka minta untuk masakin ini, masakin itu, enggak. Dia terserah aku aja mau masak apa, iya aja. Setelah bumbunya halus seperti ini, siap untuk memasak. Terlebih dahulu kacang panjangnya yang udah dipotong-potong, kita bersihin dulu ya. Cuci dulu dan remas-remas, takutnya masih ada kotorannya. Kemudian siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Hidupkan kompor dan tunggu sampai minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang. Kemudian tumis bawang, esrek sampai kecium harumnya dan sedikit layu. Setelah bawangnya kecium harumnya dan kecoklatan, masukkan bumbu tadi yang udah dihaluskan. Kemudian tumis bumbunya, esrek sampai bumbu masak dan kecium harumnya. Setelah bumbu masak dan aroma wangi bumbu kecium, masukkan 1 gelas air. Kalau masih kurang bisa ditambah sesuai selera kalian masing-masing. Kemudian kita aduk-aduk. Terus aku tambahkan sedikit gula, aduk-aduk. Kemudian masukkan kacang panjangnya. Dan tahu yang tadi kita goreng setengah matang juga dimasukkan. Kemudian aduk rata. Setelah setengah matang dan airnya bluk, kemudian aku tambahkan kecap ya sedikit. Tergantung selera aja kalian masing-masing mau ditambahkan kecap apa enggak. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata, sampai bahan dan bumbunya tercampur semuanya. Nah, kalau airnya udah menyusut seperti ini, berarti tandanya oseng-oseng kacang panjang tahu telah masak. Matikan kompor dan siap untuk diangkat. 1 menu sudah masak, lanjut. Kemudian pindah ke tahu. Sengaja aku tahunya bagi 2. Yang pertama aku belah menjadi 2 seperti ini, dan kemudian satunya aku iris segitiga seperti ini. Tahu yang aku belah 2 akan aku tambahin tepung dan akan menjadi tahu crispy. Sedangkan yang aku potong segitiga, aku akan goreng biasa aja. Tahu yang aku goreng biasa aku bumbui dengan bawang putih, garam dan micin, kemudian kasih sedikit air, kemudian digulir seperti kayak gitu. Dan yang mau aku buat tahu crispy, aku kasih tepung bumbu Kobe serbaguna. Masukkan tepung, kemudian larutkan dengan sedikit air dan aduk-aduk sampai tepung tercampur rata. Setelah tepungnya larut dan tercampur rata, masukkan semua tahunya. Kemudian hidupkan kompor. Sambil menunggu minyaknya panas, baluri semua tahu dengan adonan tepung tersebut. Setelah tahu rata dibaluri dengan tepung, kemudian siap untuk digoreng. Kemudian goreng dengan menggunakan api kecil saja biar nggak gosong. Setelah kecoklatan seperti ini, berarti tahu gersinya udah matang dan siap untuk diangkat. Dan yang kedua kita goreng biasa aja seperti ini. Osrek. Jangan sampai kering-kering ya, udah angkat. Menu kedua selesai dan yang terakhir tinggal goreng ikan. Pertama ikannya aku goreng dulu setengah matang aja, jangan lama-lama. Sambil menunggu ikannya matang kita siapkan bumbunya. Bawang putih, bawang merah, kunyit, dan ketumbar. Terus garam dan micinnya jangan sampai lupa ya. Kemudian aku kasih irisan ini. Ini namanya rantai kalau bahasa sini, rantai mawar. Sejenis kayak tomat gitu.
biar ada sedikit kecut-kecutnya. Kalau orang sini buat ikan selalu dikasih kayak gitu. Kemudian kita ulek sampai halus. Ikannya yang tadi setengah matang kita angkat dan kita sisihkan bentar. Dengan masih menggunakan minyaknya ikan bekas tadi, kita masukkan bumbunya. Kemudian tumis bumbunya, esrek. Setelah wangi bumbunya kecium harum, kemudian masukkan ikannya. Aduk sampai bumbu dan ikannya benar-benar menyatu dan tercampur rata. Sampai ikannya benar-benar kawin sama bumbunya. Kemudian ikannya diangkat dan jangan lupa sisa-sisa bumbu di wajan kita ambil juga. Karena nanti di saat kita makan bumbunya juga bisa kita oleskan ke nasi kita. Enak. Akhirnya semua menu udah selesai dan terakhir kita akan buat sambalnya. Kali ini aku mau buat sambal baja aja yang biasa aja, cuma bawang merah, cabai, dan tomat. Setelah bahan kita iris-iris, kemudian masukkan wajan, kita tumis, esrek. Tambahkan garam dan micinnya jangan lupa. Dan akhirnya semua menu telah selesai. Masak praktis ala aku telah siap untuk disajikan. Saatnya kita nyobain. Ambil nasi, terus pasang sayur-sayurnya, kemudian ikannya dicoba dan tahunya. Jangan lupa sambalnya. Nah, ini dia hasilnya. Tunggu bentar, aku tak minum dulu ya. Haus mulai tadi belum minum sama sekali. Aku udah cuci tangan, terus aku mau pakai tangan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kalian yang ngiler, boleh kok kalian nyobain di rumah. Jangan lupa bersyukur untuk rezeki yang didapat untuk hari ini. Dan buat rezeki besoknya jangan lupa kita berdoa lagi. Semoga rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin videoku juga sampai di sini ya karena udah terlalu kepanjangan. Nantikan konten memasakku selanjutnya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum. Dadah.